Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan sosial budaya sehari-hari. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Insya Allah semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Teman-teman yang sudah mensubscribe video ini, saya doakan agar semua dalam kondisi yang fit, sehat walafiat. Juga buat teman-teman yang baru pertama kali membuka video ini, tidak lupa juga saya doakan hal yang sama. Teman-teman, ini adalah video di pekan kedua di bulan Februari ya. Sebentar lagi kita akan memasuki peringatan Hari Raya Imlek ya, pada hari Jumat 12 Februari 2021. Biasanya kalau Imlek ini cuacanya kadang-kadang banyak hujan teman-teman ya. Dan ramalan BMKG juga menyatakan bahwa seminggu ke depan suasana meteorologi kita ini akan banyak sekali di berbagai wilayah hujan lebat, bahkan diiringi dengan petir dan angin. Karena itu teman-teman, di awal video ini saya menghimbau kepada sahabatku semua dimanapun Anda berada, mari tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, terutama di wilayah-wilayah yang barangkali teman-teman terdampak banjir ya. Mohon hati-hati dengan perangkat-perangkat elektronik, kemudian kelistrikan, dan saya kira bagus kalau teman-teman menyiapkan satu tas darurat yang isinya berupa barang-barang yang penting ya, misalnya baju ganti, kemudian obat-obatan pribadi, minuman mungkin dalam botol kecil saja gitu, kemudian fotokopi surat-surat penting yang sewaktu-waktu bisa kemudian ketika ada kondisi darurat, tas itu bisa Anda bawa. Tambahin juga misalnya dengan senter atau dengan pisau kecil sebagai sarana survival. Ini juga dianjurkan oleh Basarnas dan juga dianjurkan oleh BNPB. Kalau masing-masing dari kita menyiapkan tas darurat, bisa berupa ransel, bisa buka tas samping gini ya, itu akan lebih memudahkan jika kadangkala terjadi situasi yang tidak kita inginkan. Akan tetapi tentu kita berdoa bersama, semoga Indonesia dalam beberapa hari ke depan insya Allah terhindar dari berbagai musibah dan bencana. Ya, di video kita kali ini saya akan membahas sebuah email dari seorang subscriber kami yang tinggal di luar negeri ya. Dan beliau meng-email bahwa bertanya karena anaknya sedang bersekolah di salah satu universitas negeri di Indonesia, di Jakarta. Sementara kedua orang tuanya bertugas di luar negeri, dan dia sempat menanyakan, "Mas, salary atau gaji dari anggota intelijen itu berapa ya? Dan apakah itu bisa mencukupi karir kalau kemudian anak saya tertarik menjadi seorang anggota intelijen?" Ini tentu pertanyaan yang cukup sensitif teman-teman. Sekali lagi, karena apa? Karena saya bukan anggota intelijen. Saya adalah mahasiswa alumni dari program S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia, yang memang pengajarnya, dosen-dosennya adalah banyak sekali para purnawirawan intelijen maupun anggota intelijen aktif sebagai dosen kami. Akan tetapi saya sendiri bukan anggota intelijen, walaupun teman-teman kuliah kami dalam satu angkatan ada sekitar 29 orang, itu mayoritas adalah anggota intelijen aktif, yang saya tidak bisa jelaskan di mana mereka bertugas dan siapa saja nama-namanya. Nah, saya tentu tidak bisa menjelaskan secara detail ya berapa gaji yang diterima oleh anggota intelijen itu. Tetapi sebelumnya teman-teman perlu diingat bahwa karir intelijen itu berbeda dengan karir-karir yang lainnya. Jadi dosen saya, almarhum Pak Supono Sugirman, pernah menyampaikan kepada kami saat kami bertandang ke rumah beliau. Beliau menyampaikan bahwa intelijen itu adalah profesi yang memilih orangnya. Saya ulangi ya teman-teman, intelijen adalah sebuah profesi yang memilih orangnya. Nah, kalau biasanya seseorang itu memilih karir kan, misalnya ada orang, wah saya pengen menjadi bankir gitu,
Atau saya ingin jadi dokter, kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya ingin menjadi seorang ahli teknik geologi, kuliah di teknik geologi, dan seterusnya. Tetapi menurut almarhum Pak Supono, intelijen adalah sebuah karir yang memilih orang yang akan mengikutinya. Wah, ini satu pesan yang cukup dalam, teman-teman. Artinya apa? Artinya seorang anggota intelijen itu akan ditempa oleh zaman, ditempa oleh problematika dalam tugas, dan tidak semua kuat, teman-teman. Tidak semua kuat menjalani karir sebagai anggota intelijen. Jadi sebelum kita jelaskan atau kita menjawab kisaran berapa gaji anggota intelijen, saya kira teman-teman yang berminat dengan profesi ini perlu tahu dulu bahwa profesi ini bukan sesuatu yang sama dengan profesi-profesi yang lain. Misalnya profesi pegawai pemerintahan yang lain, itu kan jam kerjanya tepat ya, misalnya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, kemudian mendapatkan berbagai macam fasilitas, misalnya rumah jabatan dan sebagainya. Tetapi kalau petugas intelijen, setahu saya jam kerjanya tidak tentu, teman-teman, karena bisa saja penugasannya terjadi di lapangan, dan bisa saja itu berbulan-bulan tidak pulang, tidak bertemu keluarga, tidak bertemu istri, tidak bertemu anak, bahkan mempertaruhkan nyawa. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan bahwa ada semacam kredo dalam dunia intelijen. Yang pertama adalah berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, mati tidak diakui. Nah, itu sebuah kredo yang saya kira sangat dalam. Jadi sebelum Anda, para subscriber, adik-adikku yang barangkali berminat menjadi anggota intelijen yang nonton video ini, sebelum Anda memutuskan memilih karir sebagai anggota intelijen, mohon pikirkan dulu konsekuensi-konsekuensi itu. Hilangkan kesan bahwa wah, intelijen tuh nanti seperti James Bond, bisa kemana-mana, naik mobil mewah, ke berluar negeri dengan gampang, wah, bareng cewek-cewek cantik seperti film-film itu ya. Film-film seperti apa, Mission Impossible, James Bond, atau Bourne Supremacy gitu ya. Saya kira jauh dari gambaran itu, teman-teman. Bayangkan bagaimana seorang anggota intelijen yang sendirian harus di dalam pedalaman sebuah wilayah di provinsi Indonesia, yang dia harus mengampu sebuah provinsi itu, mendapatkan informasi tentang berbagai macam gangguan keamanan, kemudian melaporkannya dan memberikan saran-saran untuk penanganannya sendirian, teman-teman, jauh dari keluarga, dengan resiko kalau tertangkap atau kalau terbuka covernya sebagai seorang anggota intelijen, dia bisa meninggal dunia. Lebih parahnya kemudian identitasnya kalau bisa diketahui lawan, bahkan bisa diumumkan dan mengancam keselamatan dari anggota keluarganya yang lain. Jadi teman-teman, pikirkan ulang sebelum Anda memilih profesi sebagai seorang anggota intelijen yang mungkin menurut Anda itu keren, cool begitu ya. Tapi pikirkan lagi, benarkah Anda siap berkorban jiwa dan raga demi merah putih? Benarkah Anda siap mengorbankan semuanya? Mengorbankan identitas Anda, nama asli Anda, bahkan orang-orang yang Anda kenal selama ini tidak boleh tahu bahwa Anda sebenarnya adalah anggota intelijen. Siapkah Anda seperti itu? Sebelum Anda siap, saya kira harus dipikir ulang untuk mendaftar sebagai seorang anggota intelijen. Nah, kembali pada pertanyaan subscriber kami tadi, berapa sih sebenarnya gaji anggota intelijen itu? Tentu teman-teman, yang bisa menjawab secara resmi adalah dari pihak kantor resmi intelijen sendiri ya. Nah, sedangkan sebagai bayangan saja bahwa seorang anggota intelijen itu tetap dianggap sebagai ASN, aparatur sipil negara. Dimanapun mereka bertugas itu dianggap sebagai ASN, dan tentu ada proses apa yang namanya tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, kemudian tunjangan operasional yang besarannya tentu dari pihak intelijen sendiri yang tahu. Tetapi sebagai gambaran teman-teman, tentu saja para anggota intelijen itu tetap diberikan fasilitas-fasilitas yang layak. Misalnya apa? Misalnya perumahan, kemudian tunjangan kendaraan. Di mana perumahannya ya tidak bisa kita sampaikan teman-teman, karena itu kan termasuk kerahasiaan intelijen. Tetapi mereka pasti disiapkan, ada perumahan, ada tempat tinggal yang layak,
kemudian tunjangan jabatan operasional. Dan bagi para petugas intelijen yang dikirim ke luar negeri, tentu juga mendapatkan tunjangan operasional luar negeri yang jumlahnya tentu sangat memadai. Jadi kalau disebut sebagai profesi yang tidak menjanjikan, ya tidak juga. Kalau memang kemudian berniat berkarir secara benar, insya Allah juga akan menjadi bagian dari satu profesi yang halal yang bisa membahagiakan keluarga begitu. Tetapi sekali lagi teman-teman, jangan kemudian terobsesi dengan bayangan bahwa wah intelijen itu seperti James Bond, wah intelijen itu bisa gampang beli ini itu, seperti punya kartu kredit yang tidak ada limitnya. Itu semua mitos teman-teman, karena setahu saya walaupun lembaga intelijen tetap diaudit baik oleh BPK maupun oleh dalam hal ini diawasi ya oleh Komisi 1 DPR RI, dan juga melaporkan anggaran penggunaan anggarannya ke Kementerian Keuangan. Jadi tidak bisa seenaknya juga gitu teman-teman. Enggak menjawab ya. Kalau nggak menjawab ya saya mohon maaf, karena sekali lagi saya bukan anggota intelijen, jadi nggak boleh dan tidak berwenang juga menceritakan berapa sih kisaran resmi gajinya begitu. Saya hanya memberikan gambaran resiko profesi dan tentu apa saja yang akan didapatkan. Tentu perlindungan ya, perlindungan dari organisasi kepada Anda dan keluarga itu pasti akan didapatkan. Karena Anda juga akan dilindungi walaupun kredonya tadi, mati tidak diakui, hilang tidak dicari. Itu sebagai dalam tanda petik kredo saja, supaya Anda siap dalam posisi yang sangat terdesak nantinya. Gimana? Masih berminat menjadi anggota intelijen? Nah, teman-teman, saya kira itu saja video singkat kita hari ini. Dan apabila teman-teman berminat, berkenan, mohon isi satu kuesioner di bawah ini ya, di link deskripsi ini. Isi kuesionernya dan tuliskan di kolom komentar bahwa Anda sudah mengisi. Ada giveaway 5 buah buku tentang intelijen yang akan saya kirimkan kepada 5 orang yang saya pilih. Jadi saya punya satu link kuesioner tentang channel YouTube ini. Saya taruh di bawah ini linknya di deskripsi. Tolong dijawab linknya, itu Google Docs, tidak akan meminta nama lengkap Anda, tidak akan meminta alamat Anda. Silahkan diisi survei singkat itu, kira-kira channel ini apa sih yang Anda minati dari channel ini gitu ya. Nah, kalau sudah mengisi, tolong tuliskan di kolom komentar, Mas saya sudah ngisi. Nah, nanti saya pilih 5 yang beruntung untuk saya kirimkan sebuah buku, masing-masing satu buku. Itu saja teman-teman, matur nuwun. Sudah subscribe dan sudah like serta share video ini. Tetap sehat teman-teman. Salam intelijen.